Peruntusan kulit, agak kemerahan, kusam, gimana cara ngatasinnya? Nah, itu biasanya skin barrier problem. Tapi ya idealnya ketemu diperiksa dulu ya. Silahkan lihat yang udah saya posting, dibaca, diikutin pelan-pelan gitu. Kalau bingung udah datang deh ya. Jangan main dokter-dokteran. Kalau ke Beautiful harus reservation dulu. Sebenarnya kita ngelayanin pasien go show yang datang langsung di apa namanya walk in ya. Cuma kadang-kadang Anda jadi nunggu ya. Anda jadi nunggu kelamaan. Takutnya kan jadi bete kan nunggu gitu. Kalau reservasi kan waktunya tuh kayak lebih terukur walaupun itu juga bisa meleset-meleset gitu ya. Jadi ini saya sambil cerita sedikit ya. Tadi pagi ada yang marah-marah sama saya. Sebenarnya marah-marahnya bukan sama saya sih, dia curhat ke saya gitu. Apa namanya? Eh, Mau treatment di Alam Sutra ya. Janjinya jam 10 udah dia atur janji jam 10 tapi ternyata molor hampir 45 menit ya. Setelah 45 menit baru dipanggil buat pengerjaan. Gini saya kasih tahu, saya tuh karena saya orang yang nggak suka nunggu, jadi saya sangat menghargai waktu orang lain gitu. Saya nggak suka nunggu, jadi saya juga nggak suka bikin orang nunggu gitu. Cuma memang kadang-kadang ya kita kalau di klinik atau di rumah sakit, apalagi yang berhubungan dengan tindakan ya, apalagi pasiennya misalnya in order gitu ya, ada urutannya. Ini kadang-kadang bisa molor. Maksud saya kalau Anda marah gara-gara kesalahannya di dokternya ya saya maklum lah, kita minta maaf gitu. Tapi kalau kesalahannya bukan di kita ya gimana gitu ya. Misal gini, Anda terjadwal di urutan nomor 2, ada pasien nomor 1 yang harusnya jam 9 udah datang, mungkin telat, mungkin berhalangan atau apalah kita nggak tahu, atau mungkin dalam pelaksanaannya sulit ya. Yang tadinya harusnya molor dalam setengah jam, kelar setengah jam jadi molor jadi 1 jam, sehingga kan delay tuh, jadi tindakan berikutnya jadi mundur terus kan semuanya. Memang nggak enaknya begitu, karena nggak bisa pasti-pasti, nggak kayak kita datang ke pasar gitu kan. Kalau ke pasar tinggal ambil barang udah pulang gitu. Nah kalau di klinik ya kadang-kadang begitu, saya minta maaf ya. Jadi maksudnya itu bukan bukan menyepelekan waktu orang, bukan gitu ya. Kadang-kadang jadi bergeser karena banyak faktor. Bisa pasien sebelumnya terlambat, bisa faktor kitanya yang harusnya kerjanya udah kelar jadi belum kelar gitu. Jadi makanya saya selalu kasih pesan ke tim saya itu, kecuali kalau misalnya Anda jadi molor gara-gara timnya belum datang, nah itu saya akan tegur keras gitu ya. Misalnya jadwalnya jam 9, dokternya tim saya yang belum datang, nah itu saya akan tegur keras banget pasti ya. Bahkan kalau saya yang salah juga saya akan dimarahin sama dirutnya, ibu dirut nih sebelah gitu. Tapi kalau misalnya telatnya itu karena misalnya kita masih dalam tindakan ya, masih sedang ngerjain sesuatu yang lain yang berhubungan dengan pasien sebelumnya, nah di situ yang kadang-kadang kita agak sulit gitu ya. So sekali lagi saya minta maaf ya, bukan kita punya maksud untuk menyepelekan waktu orang gitu. Dan buat pasien-pasien yang mungkin punya kesibukan yang waktunya agak sulit ya, minta paling pagi jam 9, minta jadi pasien pertama. Karena kalau jam pasien pertama nggak mungkin molor tuh ya. Kalau molor pasti faktor tim tim beautifulnya yang nggak benar gitu. Oke, so sekali lagi sorry, I am sorry. Halo dokter, sabar, apa sih nggak ngerti. Okta Okta Dininggar, sabar kenapa nih? Medan lagi proses ya. Lokernya udah dibuka ya, untuk apoteker ada segala macam. Kirim aja CV-nya. Glowing ya, dirawat lah kulitnya ya. Punya klinik masa nggak ngerawat. Oke, minggu lalu saya baru habis di laser kulitnya sama dokter Danar. Nah ini saya cuma pengen ngasih tahu. Jadi bukan saya bilang nggak boleh laser, boleh laser, tapi harus tahu kapan ya. Jangan semua case disikat laser gitu. Jangan ngerjain laser karena uang gitu. Ya ngerjain karena memang ada indikasinya. Ya ntar tersinggung lagi saya ngomong begini, padahal bener ya. Oke, malam pakai minyak zaitun bagus itu ya. Kalau mau operasi hidung harus jeda buat operasi hidung bagian lain berapa bulan jedanya? Maksudnya gimana nih? Mau operasi hidung terus jeda buat op bagian lain? Oh, nggak ada urusannya sih. Kan beda area ya. Bisa dikerjakan misalnya bulan ini hidung, bulan depan mau yang lain ya boleh-boleh aja. Ya, kecuali area yang sama atau area bengkak baru kita tunda gitu. Tapi kalau nggak masalah.
Kalau beda regio, beda organ nggak masalah sih, ya, beda bagian. Oke, flek retinol pakai flek hitam pakai retinol, jangan dulu ya. Nah ini kalau saya ngomong jangan itu artinya saya ngomongin protokol saya. Makanya nih ya, ini kadang-kadang saya aduh bingung juga nih. Ini ngapain sih kalau ada sejawat lain yang punya protokol berbeda sama saya, ya udah kalian urus protokol kalian gitu. Ini kalau saya ngomong di kanal saya, ini yang saya omongin itu protokol saya gitu. Kalau protokol saya di Beautiful yang saya terapin, kalau pasien flek, melasma, skin barrier rusak, saya nggak akan kasih laser peeling dan krim malam dulu, termasuk retinol, AHA dan lain-lain. Ya, saya istirahatin dulu kulitnya sampai saya lihat skin barrier benar bagus, baru saya kasih gitu. Tapi sebelum nggak saya kasih. Nah itu biasanya sekitar 4 sampai 6 bulan paling cepat. Ya, ada pada beberapa pasien yang kulitnya udah rusak banget bisa setahun gitu. Jadi lihat-lihat kasus. Nah ini yang saya omongin ini protokol saya, makanya saya bingung ngapain lo marah. Ya, ini ada dokter kulit marah sama saya gara-gara saya ngomong jangan di laser pada pasien flek melasma. Padahal saya omongin protokol saya gitu. Saya sih nggak ngurusin lo mau ngerjain apa juga bodo amat. Jungkir balik juga nggak saya urusin ya. Ini kan ibarat saya ngomong gini nih. Muslim jangan makan babi gitu. Nggak boleh kita makan babi gitu. Terus yang bukan muslim marah saya ngomong gitu. Masa kata dokter Tompi nggak boleh makan babi? Ya buat lo yang mau silahkan, gue nggak urusin. Ya tapi buat muslim hukumnya nggak boleh, kira-kira gitu. Jadi sama, laser juga gitu. Ya kalau ngikutin protokol saya, laser, peeling, krim malam itu saya istirahatin dulu pada kasus skin barrier yang rusak. Contohnya pada flek melasma gitu. Tapi kalau pada case-case yang lain ya lihat-lihat kebutuhannya gitu. Jadi bukan nggak boleh, sama sekali nggak boleh seumur hidup ya enggak gitu ya. Jadi tolonglah itu teman-teman sejawat dokter estetik maupun SPKK ya, nggak usah terlalu diurusin, sayanya cuekin aja, kalian urusin pasien kalian aja ya gitu. Biaya operasi hidung ya udah datang ya, datang konsul dulu atau DM kirim fotonya ntar saya lihat oh kira-kira ini butuhnya ini, baru bisa jawab. Nih periksa juga belum, udah ngomongin harga, itu kan nggak benar namanya. Bermasalah sama skin barrier apakah sama dengan hormonal? Hormonal beda lagi ceritanya. Udah ngomong di sini nggak akan kelar, malah saya ngomong A nangkepnya B. Udah datang, kalau emang ada pertanyaan yang khusus itu datang deh ya. Oke, obat buat eksim yang paling ampuh, waduh harus datang diperiksa dulu ya. Dok, Medan harus berpengalaman ya kalau mau ngelamar dokternya. Kirim aja CV-nya, kan proses penyaringan bukan di sini. Ini terlalu banyak pertanyaan, belum apa-apa udah ditolak dulu ntar ya. Kirim CV-nya, bikin surat pengantarnya yang terhormat, bagian personalia dengan ini saya mengirimkan gitu ya. Kirim, nanti kita pelajarin. Nah itu udah ada tim yang menyaring gitu. Ini kalau kebanyakan nanya sini belum apa-apa udah dicoret dulu ntar. Lokernya lihat di Beautiful by Dr. Tompi ada ya, di IG saya juga ada ya, nanti saya posting lagi. Yes, besok kita ketemu di Surabaya ya. Istirahat untuk memperbaiki skin barrier, nggak pakai apa-apa atau tetap basic skincare-nya? Aduh, baca deh, itu saya udah posting berkali-kali, baca di Instagram saya deh, klik melasma ya, banyak banget cerita di situ. Sebentar, pegang terbit. Apa sayang? Pegang bentar. Pencet apa ini? Kenapa bang? Charger. Oke, ada bu. Kira anak butuh apa? Kok ada? Udah. Nah, dah. Oke. Saya habis jatuh dari dinding. Saya habis jatuh dinding septum ke geser ke sebelah kiri. Bisa dibenerin? Bisa dong. Ya, silahkan datang. Bisa, jangan dibuang ya septumnya ya. Ntar drop hidungnya. Dibalikin aja. Kulit berjerawat.
Nah itu sama, itu jerawat juga tuh kompleks banget, nggak bisa main pukul rata. Jadi datang diperiksa dulu ya. Kulit berjerawat mau pakai gitu ya boleh aja buat basicnya, tapi idealnya dicek dulu penyebabnya apa. Kan banyak jerawat tuh banyak banget variannya. Nggak bisa main pukul rata kalau jerawat. Kalau flek saya lebih berani udah pukul rata. Kantong mata bisa. Oke. Pakai tampon nggak? Saya nggak pakai tampon. Nggak perlu pakai tampon. Sebentar lagi ketemu dokter Tompi. Saya yang di luar negeri, oh di Hong Kong nih, pasien saya di Hong Kong. Selamat malam Ibu Aprilia Zeng. Oh, karena kata-kata kunci di video adalah sabar, betul ya. Itu yang saya bilang, ya berobat flek melasma itu harus sabar. Jangan baru sekali dua kali udah, kok nggak ngefek, ya sabar, orang lagi dibenerin gitu ya. Kan udah dikasih tahu dari awal 4 sampai 6 bulan baru nilai gitu. Jadi jangan belum apa-apa udah dicoba dengan cara-cara lain dulu gitu. So sekali lagi nih saya ulang ya. Besok saya ke Surabaya dari pagi sampai sore ya. Malam saya udah balik ke Jakarta karena Senin banyak operasi di Jakarta. Terus buat urusan flek melasma saya rangkum sekali lagi. Buat anda-anda yang kulitnya udah menipis ya, sampai akhirnya banyak percak-percak coklat kemerahan, apalagi udah coba dengan berbagai cara kok nggak beres-beres, fleknya bertambah terus ya. Nah silahkan datang ke Beautiful deh. Nah kalau flek melasmanya ringan, anda masih bisa ngandalin skincare basic. Istirahatin kulitnya dari berbagai treatment yang bisa memperburuk skin barrier. Laser peeling plasma itu, laser peeling krim malam itu metode saya ya. Stop dulu. Terus sambil itu di stop, sambil dilakukan perbaikan skin barrier dengan cara ada beberapa prosedur di klinik Beautiful, silahkan datang ya. Nah ini yang harus dikerjakan selama 4 sampai 6 bulan ke depan. Itu aja, sesimpel itu. Semua udah saya posting, tadi saya ngeliatin hasil beberapa pasien, lihat deh ya, itu keren banget ya. Kemarin di ISAP saya ngobrol sama beberapa teman bedah plastik dari luar negeri, saya liatin apa yang kita kerjain, mereka semua pada kaget, tuh kok bisa katanya. Jadi nggak usah sejawat di sini kaget, sejawat di luar juga pada kaget, kok bisa, lo kok bisa ya, bukannya because we thought melasma is very difficult to treat katanya. Yes, it is. I don't say it's easy ya, it's not easy, it's difficult, but it's possible ya. So gitu. Oke, krim untuk hilangkan flek, nggak ada krim untuk hilangin flek, udah percaya deh ya. Datang, baca tuh postingan saya, dan nulis banyak tuh di postingan saya di Instagram ada, di TikTok ada, tentang penata laksanaan melasma, memperbaiki skin barrier, caranya gimana, apa yang anda harus kerjakan, kapan, terus anda harus ke klinik buat ngapain, berapa lama, semua udah ada ya. Oke, ya masih kurang jelas pengen ketemu langsung, besok kita ketemu di Surabaya. Sampai ketemu, bye.